Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nabila Sofia Elfikri, NIM 2207016148 dari kelas Psikologi 5B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemberdayaan masyarakat miskin. Kemiskinan di Indonesia menjadi masalah penting yang memerlukan perhatian serius, karena jumlah penduduk miskin cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Nah, masalah ini semakin mengkhawatirkan. Selain itu, dampaknya pun sangat luas dan dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi negara. Berikut ada pengertian mengenai kemiskinan menurut Ahmad 2021. Kemiskinan merupakan keadaan yang dialami oleh individu atau kelompok masyarakat di mana mereka mengalami keterbatasan finansial dan kesulitan ekonomi yang menghalangi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai standar hidup yang layak. Dari pengertian ini, kemiskinan itu bukan hanya sekedar kekurangan uang, tetapi juga ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjalani standar hidup yang lebih layak. Menurut Ulum dan Sri Harini 2020 menyatakan bahwa ada 3 dimensi utama yang berhubungan dengan kemiskinan. Nah, sangat penting untuk kita pahami dimensi-dimensi ini untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Yang pertama yaitu kemiskinan berdimensi ekonomi atau material. Dimensi ini yang paling populer kita dengar ataupun kita lihat. Kondisi ini membahas mengenai kesulitan yang dihadapi orang miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, seperti sulit membeli makanan yang bergizi, kemudian sulit membeli pakaian yang layak pakai, kemudian tidak memiliki rumah yang layak. Tapi kemiskinan bukan hanya soal ini saja. Yang kedua yaitu kemiskinan berdimensi sosial dan budaya. Kemiskinan juga dipengaruhi oleh cara hidup dan kebiasaan mereka. Kita juga perlu memahami mengenai nilai, tradisi, dan cara orang miskin beradaptasi dengan keadaan hidup mereka. Ini juga penting jika ingin membuat program ataupun pemberdayaan bantuan. Jika tidak memahami nilai, tradisi, dan cara orang miskin beradaptasi dengan keadaan hidup mereka, mungkin program itu bisa gagal dan tidak cocok dengan keadaan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu kemiskinan berdimensi struktural atau politik. Kebijakan dan sistem pemerintah ternyata itu bisa membuat orang tetap miskin. Misal saat pembagian kekuasaan yang tidak adil ataupun susah dapat bantuan, maka akan menjadikan orang miskin malah lebih melarat. Menurut Kuncoro 2020, terdapat 3 faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, secara makro atau ketidakmerataan kepemilikan sumber daya. Nah, bayangkan masyarakat itu seperti sebuah kue besar. Sayangnya kue ini tuh tidak dibagi secara merata. Mungkin sebagian orang akan mendapatkan potongan yang besar, dan sementara yang lainnya hanya mendapatkan remah-remahannya saja. Nah, inilah yang terjadi dengan sumber daya di masyarakat Indonesia. Sumber daya yang sangat sedikit biasanya dimiliki oleh orang-orang yang miskin, seperti tanah yang sempit atau alat kerja yang sudah tua. Seringkali apapun yang mereka miliki itu tidak berkualitas, oleh karena itu sulit bagi mereka untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar biaya hidup mereka. Kemudian yang kedua yaitu kemiskinan timbul sebab adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Faktor ini terkait dengan kemampuan dan keterampilan manusia. Contohnya seperti ada 2 orang yang ingin melamar pekerjaan. Yang pertama lulusan SMK memiliki sertifikat dan keterampilan. Yang kedua yaitu tidak memiliki keterampilan khusus dan putus sekolah. Nah, menurut kalian siapa yang lebih berpeluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Tentu yang pertama kan. Nah, inilah pentingnya pendidikan. Sayangnya orang miskin itu sering tidak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Kesempatan pendidikan atau pelatihan yang lebih baik seringkali itu tidak tersedia bagi orang-orang yang hidup dalam kelompok orang miskin. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan akses terhadap modal dan kesempatan. Nah, faktor ini seperti berada dalam sebuah ruangan dengan pintu yang terkunci. Orang miskin sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan hal-hal yang bisa membantu mereka memperbaiki hidup. Ini seperti adanya lingkaran setan. Jika seseorang ingin membuka usaha, pastinya butuh modal dan biasanya itu meminjam uang di bank. Tetapi orang miskin saat meminjam uang di bank itu tidak memberikan jaminan, sehingga bank juga tidak akan memberikan pinjamannya. Nah, hal ini akibatnya akan terjebak dalam kemiskinan secara terus-menerus. Selanjutnya mengenai pengertian pemberdayaan komunitas miskin, yaitu upaya atau proses memberikan kesempatan, sumber daya, dan pengetahuan kepada individu atau kelompok masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengendalikan hidup mereka sendiri dan mengatasi masalahnya.
Nah, pemberdayaan komunitas miskin itu dapat diartikan sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui pemberian kesempatan, sumber daya, dan pengetahuan. Selanjutnya, menurut Ketaren, pemberdayaan terdiri dari 3 tahap sebagai proses dan bukan sebuah proses instan. Nah, 3 tahapannya sebagai berikut. Yang pertama ada tahap pertama, penyadaran. Tahap ini bisa dikatakan membuka mata akan potensi. Nah, pada tahap ini juga komunitas yang akan diberdayakan akan diajarkan potensi dan hak mereka, serta membangun kesadaran untuk hidup menjadi lebih baik. Tujuan dari tahapan ini yaitu untuk memberitahu masyarakat bahwa mereka itu membutuhkan dan ingin diberdayakan. Sangat penting untuk menekankan bahwa keinginan untuk berubah itu harus berasal dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari dorongan luar. Kemudian yang kedua yaitu setelah menyadari potensi mereka, langkah selanjutnya ada meningkatkan kemampuan. Ini dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan, pelatihan, keterampilan, atau mengembangkan kemampuan lainnya. Dan tujuan dari tahapan ini yaitu membuat masyarakat lebih siap untuk mengelola sumber daya atau kesempatan yang akan diberikan kepada mereka. Seperti jika masyarakat ingin mengembangkan usaha kecil, mereka bisa diberi pemberdayaan seperti pelatihan manajemen usaha atau keterampilan produksi. Kemudian tahap terakhir yaitu memberi kesempatan, wewenang, atau sumber daya kepada masyarakat. Teori ini sebagai teori kepraktek atau mempraktekkan yang telah diajarkan. Meskipun demikian, pemberian ini harus sesuai dengan kemampuan yang telah mereka pelajari pada tahap sebelumnya. Misalnya, setelah mendapatkan pelatihan usaha, masyarakat bisa diberikan akses ke model usaha atau dihubungkan dengan pasar yang lebih luas untuk produk mereka. Nah, peran fasilitator di sini yaitu membimbing setiap tahap dari tahap pertama hingga tahap ketiga, kemudian bisa menjadi penghubung dengan sumber daya lainnya. Pemerintah melakukan upaya menyeluruh yang disebut pemberdayaan komunitas miskin untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan orang-orang yang kurang mampu. Nah, tujuan dari adanya program-program yang dibentuk oleh pemerintah yaitu untuk membantu orang-orang miskin menjadi lebih mandiri, proaktif, dan sejahtera. Dari beberapa bidang, terdapat beberapa program mengenai pemberdayaan pada komunitas miskin. Yang pertama yaitu pemberdayaan di bidang ekonomi dengan adanya program kelompok usaha bersama atau KUB. KUB sendiri merupakan inisiatif yang dibuat oleh pemerintah, kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk melalui kegiatan program kesejahteraan sosial atau Prokes, dikenal sebagai KUB. Nah, tujuan dari adanya KUB sendiri yaitu untuk memberi anggota lebih banyak akses ke berbagai sumber daya keuangan, meningkatkan pendapatan, membangun bisnis, dan membangun kolaborasi bisnis yang menguntungkan. Contohnya, dalam program kelompok usaha bersama atau KUB ini yaitu dengan adanya program bantuan seperti bantuan keuangan ataupun bantuan sembako. Yang kedua yaitu pada bidang kesehatan. Salah satu langkah penting menuju pemberdayaan masyarakat miskin di bidang kesehatan yaitu dengan adanya program Indonesia Sehat yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Program ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau, aman, dan berkualitas tinggi. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini diperluas dengan adanya Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang diluncurkan pada 3 November 2014. Tujuannya yaitu yang pertama ada untuk meminjamkan dan memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu menerima manfaat pelayanan kesehatan seperti yang diselenggarakan melalui JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Yang kedua yaitu memperluas cakupan penerimaan bantuan iuran atau PBI termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dan bayi baru lahir dari peserta PBI. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan tambahan manfaat berupa layanan preventif, promotif, dan deteksi dini yang dilaksanakan lebih intensif dan terintegrasi. Nah, program ini tidak hanya mencakup pengobatan, tetapi juga berfokus pada pencegahan dan promosi kesehatan. Masyarakat yang memiliki KIS dapat mengakses berbagai layanan kesehatan tanpa biaya tambahan seperti pemeriksaan rutin, imunisasi, dan perawatan di rumah sakit. Kemudian yang ketiga yaitu pemberdayaan di bidang sosial budaya atau pendidikan, yaitu dengan adanya program Pusat Kegiatan Belajar Mengajar atau PKBM. PKBM ini merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Lembaga pendidikan non-formal PKBM didirikan oleh masyarakat untuk masyarakat dan menyediakan berbagai layanan pendidikan non-formal untuk semua usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat yang tidak terlayani oleh pendidikan formal. Nah, PKBM sendiri menawarkan berbagai kegiatan yaitu seperti keaksaraan fungsional, pendidikan kesetaraan seperti paket ABC, kursus keterampilan, dan pendidikan anak usia dini dengan tujuan sendiri yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perspektif masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan potensi masyarakat setempat. Nah, di sekitar kita terdapat program PKBM yaitu dengan nama Bangkit Semarang yang ada di Ngalian, Beringin, Kota Semarang. Dan akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.